Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Mari kita hampiri Dia. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yang mengasihi Tuhan Yesus, berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan. We worship you in this place, Lord. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu. Halo, salam. Selamat pagi. Yang masih hidup, angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Haleluya, tepuk tangan yang lebih kuat lagi. Woo! Coba keluarkan suara Anda seperti ini. Woo! Lebih kuat lagi. Woo! Haleluya. Siapa yang belum mandi? Hah? Oke, puji Tuhan, hari ini, pagi hari ini kita sekali lagi bersama-sama dalam ruangan ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang masih hidup, katakan amin. Oh, puji Tuhan, tepuk tangan. Haleluya. Saya percaya pada hari ini, pagi hari ini, kita akan menerima berkat daripada Tuhan khusus untuk kita. Amin. Jangan ada di antara kita yang terlepas berkat-berkat yang daripada Tuhan untuk pagi hari ini. Amin. Siapa yang semalam ada di sini? Maksudnya, tepuk tangan untuk diri sendiri dulu. Haleluya. Mari anak-anak muda, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan. Sebelum saya serahkan tempat ini kepada tim, saya senang membawa kita untuk menyembah Tuhan. Gunaikan syukur, haleluya.
suaramu. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah berlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu di sepanjang hidup. Kau menaikkan suaramu kepada Tuhan, ku naikkan syukur-Mu, ku naikkan syukur buat hari yang tak pernah berhentinya Tuhan. Sekali lagi naikkan suaramu kepada Tuhan, ku naikkan syukur. Naikkan syukurku buat hari yang tak pernah berhentinya Tuhan. Ya anaknya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah berlambat. Pertolongan-Mu besar, setiamu besar, setiamu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Bapa yang di sorga, saat ini Tuhan sebelum kami memulakan ibadah kami pada pagi hari ini selesai Tuhan. Tuhan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Berkati anak muda yang datang pada hari ini Tuhan Yesus Tuhan. Buka hati mereka untuk menerima sesuatu yang baru, suatu kebenaran yang baru dalam firman yang akan disampaikan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang Kau siapkan Tuhan Yesus. Tuhan segala roh jatuh, roh iblis yang coba menghancurkan tempat ini, yang coba memesong, yang coba membuat hilang tumpuan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan. Kami buka, kami istiharkan ibadah kami pada sesi pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Oke, hari ini siapa yang melayani? Oke, untuk tidak membuang masa, kita persilakan tim
Saya percaya kita yang hadir pada pagi ini dipenuhi dengan sukacita, amin. Kita disatukan pada hari ini karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, namun Roh Kudus yang menyertai kita, amin. Haleluya. Ini kami Tuhan, datang di hadirat Engkau, ingin memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Tepuk tangan yang mulia untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bila saya sebut KPPM, ke-9 tembunan, kita sama-sama serukan haleluya sebanyak 3 kali. Kita gegarkan dewan ini, boleh? Haleluya. Sedia. KPMM ke-9 tembunan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan atas segala anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Bahwa karena anugerah Tuhan kita ada pada hari ini, bukan karena kekuatan kita, namun Roh Tuhan yang bekerja. Haleluya Tuhan. Ini kami datang kepada Engkau Tuhan dengan segala ucapan syukur kami. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Sama-sama katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Angkat suaramu katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh dari hati kita paling dalam. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan dan Allah seperti Engkau. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Angkat suaramu katakan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan, ku
bawa hatiku, penyembahanku. Benar Tuhan, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Sembah Dia, katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menjadi penyembah-penyembah yang kudus di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan, mari kita katakan sama-sama. Haleluya Tuhan, ini kerinduan kami Bapa datang kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya Tuhan, ini kerinduan kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau selalu baik di dalam hidup kami Bapa. Engkau tak memandang siapa kami Tuhan, Engkau memandang hati kami yang paling dalam Tuhan. Layaklah Engkau menerima segala pujian, layaklah Engkau menerima segala penyembahan Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Engkau atas kebesaran. Haleluya. Mari tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan untuk menemukan kita di tempat ini. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Haleluya. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, amin. Pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Kami mau pikul salib-Mu Tuhan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa
senantiasa bersyukur. Hati yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, hidupku ada di tangan-Mu. Amin. Kau beri rancangan yang terindah. Haleluya. Saja yang ku terima, walau tubuhku dikoyakkan, walau tubuhku dikoyakkan. Haleluya. Amin. Mari serukan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari. Haleluya. Senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Mari kita katakan, akan kupikul salib-Mu dengan lebih sungguh. Akan kupikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Dengan lebih kuat lagi katakan, ku salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi katakan, akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur. Haleluya. Amin. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hari ini adalah hari yang terbaik untuk kami datang kepada Engkau, Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan datang dan bertakhta di dalam hati kita, karena kita rindu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Mari serukan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu.
Haleluya. Great is our God. Amin. Ini kerinduan kami Bapa. Haleluya. Dia adalah pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Yeah, haleluya. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Great is our God. Haleluya. Woo. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Kami rindukan, haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Haleluya. Great is our God. Haleluya. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Amin. Pasti kita yang ada di tempat ini mau menari memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan menari dengan pujian murid yang mengatakan angin suat. Haleluya.
riun, oh Tuhan. Raoko namaha akramon, angin suap, akai Tuhan. Akan suka ngasut riung Tuhan. Menani angalai akai Tuhan. Sumamba riung sabu kaandono pamamalos mai Tuhan. Intopot yatakin mai riung aun pono suang nu panginaman. Asimu ya kapain koto angin suat, angin suat akai Tuhan. Akan suka ngasuh riung Tuhan. Menani angalai akai Tuhan. Sumamba riung sabu angin suat akai Tuhan. Akan suh riung Tuhan. Menani angalai akai Tuhan. Sumamba riung sabu waino. Sumamba riung sabu waino. Haleluya. Tiba masa untuk kita datang kepada Tuhan dengan lebih dalam lagi. Kita siapkan hati kita untuk roh Tuhan hadir di setiap pribadi kita pada hari ini. Tuhan Yesus menunggu kehidupan kita sebelum kita dilahirkan. Dia telah menenun kita sesuai dengan gambaran dan jari jemarinya. Haleluya. Engkau bentuk kami Bapa. Mari siapkan hati kita. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Sekali lagi katakan sebelumku. Sebelumku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidup
sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Ungkapkan dengan lebih sungguh, katakan tak kusangka sejak dulu nunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu. Yesus Tuhan, kau Rajaku. Memuliakanmu, Yesus Tuhan, kau Rajaku. Haleluya Tuhan, Kau adalah Raja kami Bapa, Kaulah Tuhan kami Bapa. Haleluya Tuhan, segala kebesaran, segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Karena dengan izin Tuhan, kami dapat menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami diberkati lewat daripada pujian dan penyembahan yang mereka sudah naikkan tadi. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan, supaya anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini melakukannya itu dengan hati yang sungguh-sungguh rindu untuk melayani Tuhan, rindu untuk mengasihi Tuhan. Dan biarlah semua anak-anak muda yang hadir, yang ada pada pagi hari ini merasa diberkati. Dan kami semua diberkati, dan kami semua menerima berkat yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengar, belajar firman Tuhan lebih dalam lagi yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kami mau Tuhan supaya setiap hati kami ini benar-benar dikosongkan untuk diisi dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya lewat pagi hari ini kami mendapat kekuatan baru, tarang baru, dan kami lebih berkomitmen lagi melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami sehati dan sejiwa mengusir segala kuasa-kuasa yang tidak kami lihat, yang bukan daripada Tuhan, yang mungkin merayap di tempat ini atau di mana-mana yang tidak kami lihat. Semua itu kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami istiharkan, kami mau Tuhan supaya Roh Kudus-Mu berkarya, bekerja di tempat ini. Biarlah kami tenang, belajar, mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu dan masa ini. Dari awal selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anak-anak Tuhan yang percaya kita katakan bersama, amin. Haleluya, tepuk tangan, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih tim pujian penyembahan yang sudah melayani kita. Beri tepukan tangan yang lebih gemuruh lagi. Haleluya. Anak-anak muda daripada SIB kawasan Mondolong. Oke, kita kasih turun mereka dulu.
baru kita undang, jemput kita punya penceramah pada pagi hari ini. Haleluya. Oke, sementara mereka turun, saya mau bertanya, siapa yang tahu siapa yang akan membawa kita dalam firman Tuhan pada hari ini? Angkat tangan. Kamu tahukah atau tidak tahu? Tahukah? Tidak tahu? Tidak tahu, saya kasih tahu. Oke, silakan duduklah. Mau berdiri? Ayo, berdiri terus. Puji Tuhan, tidak apa-apa juga, berdiri pun tidak apa-apa. Oke, silakan duduk. Haleluya. Beri tepukan tangan sekali lagi untuk tim dari SIB Kawasan Mendolong. Oke, tim, terus duduk saja sini ya. Jangan kamu keluar. Saya tahu itu kalau kamu keluar. Duduk. Yang melayani semua itu duduk. Kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Yang boleh pergi ada buang sikit-sikit ke besar, bolehlah. Tapi harus kembali di tempat ini. Oh, ini. Oke, untuk tidak membuang asa, kita mempersilahkan penceramah kita pada pagi hari ini. Dia akan memperkenalkan diri dia sendiri. Oke, dia ada di sana. Tepuk tangan dulu. Pengurus PMM SIB. Sama. Saya dengar-dengar masih bujang. Oke, ya. Kita beri salam dulu. Selamat pagi, Pastor. Pastor. Oke, thank you. Oke, bertepuk tangan sekali lagi. Shalom. Selamat pagi semua. Baik, rupanya hari ini saya akan memperkenalkan diri sendiri ya. Oke, so baiklah, saya sangat bersyukur dapat bersama-sama dengan kita PMM SIB Pedalaman. Baiklah, saya mulakan dengan pengenalan diri lah. Nama saya Shane Vadia ataupun Penatua Shane Vadia. Saya senang dikenali atau dipanggil Vadia. Ya, saya percaya memang nama saya yang pertama tuh Shane tuh, kalau yang pertama kali orang tengok perkataan tuh memang selalu salah sebut. Sama ada sebut Shin ataupun Shane. Tapi sebenarnya sebut satu sebutan sejak Shane lah. Oke, nama saya Shane. Dan senang untuk saya dikenali ataupun dipanggil Vadia sahaja. Oke. Saya berasal daripada Kota Kinabalu. Ya. Adakah yang daripada Kota Kinabalu di sini? Coba lambai tangan. Adakah? Wow, ada di belakang sana. Oke, selamat berkonferensi bagi kamu. Dan saya tadi dikatakan bujang, tidak, bukan bujang. Ada sudah berkawin, 1 istri, 3 orang anak perempuan sudah sekarang ini. Ya, nanti dalam slide itu ada gambar saya juga, saya tunjuk keluarga saya, keluarga kecil saya, oke, keluarga kecil. Saya melayani di SIB Alam Mesra, ya, SIB Alam Mesra. Untuk biasanya gereja kami ini di SIB Alam Mesra ini, kami berada di One Borneo, Mall One Borneo. Jadi siapa yang daripada UMS ataupun college-college yang berdekatan di Alam Mesra, dijemputlah untuk bersama-sama di SIB Alam Mesra. Di sana saya merupakan timbalan ketua sidang lah, oke, timbalan ketua sidang untuk SIB Alam Mesra. Selain daripada itu, untuk akademik, oke, untuk akademik, puji Tuhan, Tuhan membuka peluang untuk saya selepas saya buat degree di UMS dalam multimedia, oke, teknologi multimedia. Jadi semua ini yang bahagian edit video, graphic design, memang itu bahagian saya lah sebenarnya. Dan sangat diperlukan rupanya masa kita terkena PKP. Jadi itulah itu bahagian saya menolong untuk SIB. Dan Tuhan membuka jalan untuk saya meneruskan pengajian saya ke Manchester, oke, pergi Manchester, UK, United Kingdom. Orang cakap, adakah saya pergi Old Trafford? Kepada peminat-peminat MU, saya tengok dari jauh saja, itulah sayang, bukan peminat klub MU, Manchester United. Jadi tiap kali dia orang main bola, saya tengok saja kenapa bandar Manchester ini tiba-tiba pandai ramai orang. Oke, so sayangnya saya tidak berapa dengan bola dan pergi kepada Old Trafford. Dan sana juga saya sambung bahagian TV broadcasting ataupun
post production, lebih kepada edit video, ya. Dan dalam career saya sendiri, saya memiliki satu syarikat dan mempunyai satu training center namanya Sinista dan Esbat Senen Berhad, di mana fokus kepada produksi video dan juga training kepada program-program HRDF kepada orang kerajaan lah. So promote sikit lah kan. Jadi itulah yang saya buat. Tetapi dalam 3 tahun ini, di dalam pelayanan ini, saya akan buka masa saya, ruangkan masa saya untuk PMM SIB Sabah, untuk membangunkan PMM SIB Sabah dengan kapasiti saya pada saat ini. Jadi saya bersyukur karena berada ataupun lahir di dalam satu keluarga Kristian. Satu keluarga Kristian bermula daripada datuk saya sendiri, Datuk Muyo Lemboting, bukan pastor di Taginambu dan banyak pergi menginjil dan melayani jemaat SIB daripada dulunya. Dan kepada bapa saya sendiri, James Muyau, dan mereka lah yang memberikan suatu mentorship, memberikan suatu pengajaran, menunjukkan dedikasi mereka untuk melayani, untuk berada di dalam keluarga Kristen, berada di dalam lingkungan kita semua ini, berada dalam lingkungan orang-orang percaya. Dan bukan itu sahaja, tetapi mereka mengajar dan menunjukkan bagaimana supaya kita sebagai orang Kristen harus hidup dan berjalan, punya satu perjalanan kehidupan rohani yang terus melekat kepada Tuhan walaupun apa keadaan yang terjadi. Saya sangat bersyukur sebab kadang bapak saya pun dulu sangat sibuk melayani. Dia pernah menjadi mantan pengurusi PMM yang terdahulu, mungkin yang masa awal-awalnya itu 3 penggal, dan dia sangat sibuk melayani selain daripada pekerjaannya. Dan saya dibagi peluang untuk ikut juga bersama. Mungkin disebabkan saya selalu dibawa-bawa kepada acara-acara seperti ini, membiasakan diri saya untuk berada di dalam lingkungan gereja dan seterusnya dapat melayani. Itu satu kesukaan ataupun satu sukacita yang saya sangat gembira karena Tuhan memberikan peluang kepada saya. Jadi itulah sedikit sebanyak cerita mengenai saya. Dan saya juga berterima kasih kepada pengurusi pelaksana dan juga komiti induk konferensi pedalaman memberi peluang kepada saya untuk berkongsikan firman Tuhan, dan saudara atau Deacon Wilson yang terus-menerus berkomunikasi dengan saya dan memberi bantuan lah ataupun memberi satu hospitality yang luar biasa. Mari kita bagi tepukan kepada komiti KPMM Pedalaman. Jadi saya juga bersukacita dan gembira karena dapat bersama dengan anda semua. Daripada tahun lalu di Mendolong kan, dan di Mendolong kita tahun lalu tuh? Ya, dan pada tahun ini kita berada di Tambunan. Jadi ini adalah suatu perubahan yang sangat luar biasa, dan saya dibagi tahu juga ini adalah konferensi yang julung-julung kali diadakan, dan tahniah sekali lagi sebab boleh buat ataupun boleh menganjurkan melaksanakan konferensi di tempat ini. Dan topik ataupun bahagian saya yang diberikan adalah beriman, berpengaruh, kuat dan proaktif. Bila tajuk sudah kena bagi begini kan guys, ini lebih kurang inilah itu intipati dia. Inilah poin-poin yang kita akan pelajari, dan inilah kualiti yang kita akan pelajari sebagai orang-orang Kristen, menjadi jemaat-jemaat SIB ataupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau ataupun kita akan belajar, akan mendengar mengenai beriman, mempunyai kualiti untuk beriman, berpengaruh, kuat dan proaktif. Dan di dalam konteks kita menjadi authentic worshipper. Sama-sama katakan dengan saya, authentic worshipper. Boleh sudah kamu pergi United Kingdom untuk sambung belajar. Pandai sudah kamu cakap English, okay? So authentic worshipper. So penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang tulen.
di dalam subtopik untuk kita beriman, berpengaruh, kuat dan proaktif. Topik yang dibagi ataupun diberikan kepada saya ini tidak lari daripada apa yang SIB pusat coba lakukan atau dia coba mempromosikan, coba membudayakan bagi kita semua. Pemimpin-pemimpin mempunyai hati yang besar supaya setiap orang-orang Kristen ataupun jemaat-jemaat SIB membudayakan untuk kita terus beriman, menjadi berpengaruh, kuat dan proaktif. Dan di dalam visi SIB 2050, okey, bagi kita yang tidak tahu ini PMM ya, untuk kita di sini PMM, pemimpin-pemimpin kita sudah tetapkan suatu carta, ada suatu pergerakan, suatu rancangan yang sudah ditetapkan untuk kita lakukan di dalam masa 30 tahun ini dan bermula pada tahun lalu lagi. Jadi dalam penggal ini ataupun visi yang ditetapkan ataupun yang dikatakan di sini adalah menjadi gereja Injili yang berpengaruh, kuat dan inovatif. Ini adalah visi SIB 2050. Manakala PMM SIB Sabah juga mengambil keputusan untuk menyokong, untuk support pemimpin-pemimpin di bagian pusat untuk melaksanakan visi ini, agar setiap pelayanan-pelayanan di dalam SIB ini menyokong, dan kita sebagai PMM SIB juga boleh memudayakan, boleh mempunyai ciri-ciri atau quality yang dimaukan oleh pusat. Dan apa yang PMM rancangkan ataupun apakah visi PMM untuk visi PMM SIB Sabah pada penggal ini ialah muda-mudi yang beriman, berpengaruh, kuat dan inovatif. Tapi topik saya dibagi adalah proaktif. Okey? Proaktif. Jadi saya akan terangkan apa itu proaktif. Jadi ini adalah isi hati PMM SIB Sabah, supaya Anda semua, kita semua di sini menjadi PMM muda-mudi yang beriman, berpengaruh, kuat dan inovatif. Kita bukan hanya menjadi PMM yang datang kepada konferensi ini saja dan balik dengan suatu fikiran yang kosong, dan kita tidak dapat bawa balik sesuatu berkat daripada Tuhan dan mengongsikan. Tetapi apabila ada balik ke tempat kamu masing-masing, kamu mampu menjadi agen perubahan. Kamu semua PMM di sini mampu untuk menjadi kuat dimanapun kamu berada. Boleh angkat tangan kan? Saya mau lihat di sini manakah Anda semua PMM yang berumur 13 hingga 17 tahun. Lambai-lambaikan tangan Anda. Tinggi lagi, ya. Rata-rata kamu lah ini semua. Oke? Mari bagi tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa saya mau melihat kepada tangan-tangan yang melambai ini? Karena Anda lah semua bakal pemimpin-pemimpin pada masa akan datang. Anda lah generasi penerus. Seperti apa yang kita akan pelajari, yang kita akan lihat, apa yang Yosua sudah sambut batan daripada Musa. Bayangkan, saya sudah ada 3 anak perempuan. Saya sudah terfikir jauh sudah. Dan ya, saya juga mau menceritakan sedikit. Rasanya saya mula berjadi imo-imo. Kamu tahu bahkan imo, emosi, pandai-pandai, ialah emosi. Sedikit-sedikit pandai terasa, wah begini pula kalau ada anak dan kasih sayang dan sebagainya. Saya mula berimo lah cerita dia kan. Bila saya mula berkeluarga, bila mula ada anak yang pertama, kedua dan ketiga, jauh saya terfikir. Sekarang ini saya adalah pemimpin dan saya boleh menjaga mereka mungkin sampai berapa umur. Tetapi selepas itu, kalau saya tiada di sini, di tempat ini, mungkin tiada di dunia sudah, ataupun kepada konferensi-konferensi yang mereka akan datang, ataupun di dalam perjalanan kehidupan rohani mereka, siapakah yang boleh membantu mereka? Adakah ini rakan-rakan diorang yang akan boleh bantu? Adakah ini muda-mudi yang lain yang mempunyai satu hati, hati yang ada bebannya untuk membantu rakan-rakannya? Maksud saya membantu adalah membawa orang-orang Kristen menjadi kuat. Orang-orang PMM yang lain, bila mereka jatuh, mereka boleh mengangkat, menyokong, mendorong
di dalam apa sekalipun? Atau adakah saya akan hidup di dalam dunia di mana di dalam social media? Kalau kita lihat sekarang kan semuanya itu negatif kadang-kadang. Kalau kita lihat semuanya orang bilang memberi komen yang menyindir, memberi komen yang tidak membina, memberi satu komen yang kadang-kala berkata, ini dunia ini macam mau berakhir sudah ini. Kenapa tiada pun satu orang pun yang mempunyai kasih? Di mana nih orang-orang percaya yang mau mempertahankan segala sesuatu? Dan kita sendiri yang berada di Malaysia dengan isu-isunya, dengan berbagai kekangan-kekangan kita sebagai orang Kristen, adakah itu secara sulit itu akan membuatkan kita menjadi lemah dan seterusnya membuatkan kita tidak berada di dalam lingkungan Tuhan. Jadi karena itu menjadi saya punya satu bebanan apabila melihat kepada anak. Bila bujang dulu, bila bekerja, saya rasa oke, dunia ini saya punya. Dunia ini saya mau lakukan segala-galanya untuk memuaskan hati saya. Walaupun saya tahu nih saya ini orang percaya. Saya bilang me first. Kan selalunya begitu, me first. Oke. Sekarang mana ada me first kalau ada anak-anak. Kalau ada makanan di atas meja, kalau dia orang mau, kita bagi dulu ini anak-anak. Jadi, hargailah ibu bapak kamu. Mereka berkorban banyak untuk kamu. Dulu saya nih, kalau ada kek kah, coklat kah, kadang-kadang makan sendiri saja. Tapi bila ada anak, pandai berebut pula kami. Ya, jadi itulah kita menghargai ibu bapak kita. Dan Anda semua, jangan mensia-siakan masa ini dan peluang ini. Baik, mari kita lihat ke dalam 4 poin yang saya akan sentuhkan dan berikan dan kongsikan bagi kita. Semua masih hidup? Yes? Jadi siapa mata dia yang mau tertutup sudah? Kamu buka lah mata kamu. Kalau susah buka mata kamu, kawan-kawan di sebelah tolong buka mata dia. Oke, baik. Yang pertama, beriman. Sebut bersama dengan saya, beriman. Haleluya. Mari kita pergi kepada next. Saya rasa next ini adalah keluarga saya. Baiklah, ini adalah keluarga saya. Sebelum kita pergi kepada poin yang pertama. Oke, keluarga saya, istri saya bernama Swina Raibin, anak pertama saya, Samantha. Kedua adalah Sarah, dan yang ketiga ini yang masih lagi belum ada di dalam gambar portrait adalah Sandra. Semua nama kami bermula daripada S. Daripada saya, Shane, daripada istri dan semua. Jadi kalau ambil giliran memang las-las lah kami orang ini. Oke. Baik, seterusnya kita pergi kepada seterusnya. Kepada ayat ini. Inilah yang menjadi dasar kepada kita. Kepada dasar daripada konferensi yang kita lakukan ini. Di mana ada satu bahagian yang saya akan petik di sini. Yang berkata begini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah kepada Tuhan. Mari katakan sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi aku Haleluya. Jadi inilah yang kita mau lakukan di dalam generasi kita, di dalam kehidupan Anda semua, agar kita boleh menjadi orang-orang yang menetapkan kehidupan kita dan keluarga kita di dalam Tuhan. Next, kita pergi kepada beriman. Next, cerita mengenai Yosua. Seperti yang saya katakan tadi, Yosua adalah penerus kepada rencana Tuhan yang telah ditetapkan daripada Musa. Selepas 40 tahun berkeliling di padang gurun, Yosua lah yang membawa umat Israel kepada tanah perjanjian. Dan bagaimana dia boleh membuat ataupun membawa orang Israel. Ada 4 bahagian ataupun ada 4 poin di sini yang saya akan bicarakan dan saya akan kongsikan bagi kita pada hari ini. Dan apa Alkitab katakan mengenai iman? Apakah Alkitab katakan mengenai iman? Dan apakah contoh yang kita boleh lihat daripada Yosua sendiri? Daripada Yosua kita dapat melihat ada banyak contoh kalau kita membaca. Dan saya sarankan kita di sini sebabkan masa kita sangat singkat, Anda juga mengambil masa untuk membaca bahagian-bahagian ini di masa-masa kamu sendiri. Di mana Yosua juga membawa
Oke, Yosua membawa imam-imam yang membawa tabut perjanjian melangkah ke dalam air dan percaya bahwa Allah akan memisahkan air itu. Dan tindakan yang simple, tindakan ini sebenarnya memerlukan suatu iman, memerlukan suatu kepercayaan mereka kepada Tuhan, supaya apabila mereka melangkah kepada sungai dan air itu akan terbelah. Jadi bagaimana dengan kita? Adakah kita di sini mempunyai iman di dalam Tuhan? Di dalam perjanjian baru juga mengatakan di dalam Ibrani bahwa ia mengingatkan kita bahwa iman adalah keyakinan kepada apa yang kita harapkan dan bukti tentang perkara-perkara yang tidak kelihatan. Inilah ayat yang menegaskan suatu kepentingan di mana keimanan yang teguh kepada kuasa Allah untuk memenuhi janjinya, bahwa kita percaya di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita baca itu, pastinya Tuhan akan tunaikan janji-janjinya. Tapi kadang begini, bagaimana Anda mau tahu bahwa Tuhan mempunyai janji-janji bagi Anda? Bagaimana kita mau tahu kebenaran firman Tuhan kalau Anda sendiri tidak memberikan masa Anda untuk menelaah dan membaca Alkitab sendiri? Itu kadang suatu kelemahan bagi kita sendiri juga, di mana kadang-kala kita diganggu dengan banyak bunyi-bunyi ataupun banyak bunyi bising atau the noises of the world. Noises of the world maksudnya daripada social media kita sendiri pun, ya. Kita seringkali terlebih masa melihat kepada media sosial kita, ya. Terutamanya kepada TikTok, kepada video-video dan kepada gambar dan pembacaan dan sebagainya. Saya juga berpendapat bahwa dalam generasi-generasi sekarang ini, information, maklumat untuk kamu dapat ini tidak susah. Kamu hanya perlu Google. Dan apabila ada sudah teknologi AI dan ChatGPT, itu banyak menjadi suatu kemudahan bagi kita. Bukan hanya daripada segi pekerjaan, untuk kita melakukan kerja kita dengan lebih efisien, tetapi juga kepada buat assignment kita. Adakah pelajar university di sini? Boleh lambaikan tangan. Pelajar-pelajar university. Oke, baik. Bersyukurlah kamu hidup dan kamu berada di university bermula pada kali ini dan generasi ini. Betapa mudahnya Anda untuk mencari maklumat. Dulu masa saya di Labuan, belajar di Labuan, matrikulasi dan UMS, sempat juga saya berada di Labuan selama 4 tahun. Untuk pergi internet, kami bayar 3 ringgit untuk 1 jam. Tapi terlampau lambat internet dia. Laju lagi internet kamu sekarang ini, ya. Kadang-kadang perkara-perkara yang memudahkan kita ini, itulah yang menjadi suatu gangguan bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan belajar mengenai Dia. Tapi bayangkan, kalau kita gunakan teknologi ini, kita belajar mengenai Tuhan, kita belajar mengenai isi kandungan Alkitab, dan kita boleh mengetahui bahwa Tuhan melakukan mujizat bukan hanya di tempat lain, tapi kita boleh belajar dan membaca bahwa Tuhan juga melakukan suatu mujizat yang luar biasa di tempat ini pada masa akan datang. Haleluya. Beriman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Percayalah kepada kamu, walaupun Anda mendengar banyak khotbah perkongsian, tetapi kalau kamu terlupa pun, pastinya pada satu hari nanti Roh Kudus akan membantu Anda mengingatkan kembali Anda bahwa ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan jangan Anda lalai untuk datang kepada Tuhan dan percaya bahwa dengan iman Dia mampu melakukan suatu mujizat. Karena kita ini, ya, kita berada di dalam suatu dunia yang melihat kepada pembuktian. Maksud dia di sini, kalau kita tidak lihat,
itu tidak benar. Kalau kita tidak lihat, itu tidak sahih. Kalau dia tidak boleh dibuktikan dengan nomor dan matematik, semua itu tidak wujud. Berlainan dengan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita harus percaya dengan iman kepada sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Tetapi dalam ayat di dalam Ibrani ini mengatakan bahwa apabila kita percaya kepada Dia, apabila kita berpaling kepada Allah, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada amin? Wah, macam tidak dengar sudah. Ada amin? Haleluya. Pasti kamu akan menerima upah daripada Allah kalau kamu mengaminkan ayat ini. Karena Tuhan mau supaya Dia dan Anda semua datang kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang kasih. Seterusnya, berpengaruh. Kalau dulu perkataan berpengaruh ini tidak relevan ataupun jarang sekali kita dengar. Tetapi sekarang kita selalu mendengar pempengaruh. Apa itu pempengaruh? Apa pempengaruh? Kalau kamu biasa mendengar, itu tuh BM dia sudah. Kalau English dia tuh apa itu selalu? Tengok, sudah saya katakan. Dan saya terkejut kamu punya perkataan-perkataan sekarang ini pun memang luar biasa sudah. Semuanya berenglish sudah. Termasuklah menjadi authentic worshipper. Menjadi influencer, menjadi berpengaruh. Sekarang semua orang mau menjadi orang yang berpengaruh. Dan kita juga sebagai orang-orang Kristen ini tidak lari mempunyai quality seperti ini. Supaya Anda semua bukan hanya bukan hanya mau menjadi aktif di dalam perkumpulan ataupun persekutuan orang-orang percaya, tetapi kita juga di sini nih harus menjadi aktif dan mampu menjadi pempengaruh, influencer di luar sana. Amin. Kadangkala di dalam posting kita di dalam social media itu, apa yang kita post? Adakah apa yang kita post dan kita komen itu adalah sesuatu yang memberkati orang lain? Sebab inilah dunia yang kita tinggal sekarang. Inilah dunia di mana Anda berada sekarang. Saya tidak pasti lagi kalau anak-anak kamu nanti, bila anak-anak kamu nanti, bila kamu ada anak, saya tidak tahu teknologi kamu itu macam mana. Sekarang kalau baby pun, apa benda bercahaya dia pandai, jari dia pandai otomatis begitu, betulkah? Kamu tahu tuh jari pandai swipe atas. Dulu masa kami baru lahir, tidaklah itu telepon. Tidaklah itu telepon semua tuh. Tetapi sekarang baby pun tahu sudah swipe. Anak saya yang 3 tahun pun, bukan 3 tahun, yang 9 tahun, dia boleh hafal tuh password telepon kalau tidak berhati-hati mau tekan laju-laju. Jadi itulah bahayanya, dan melihat kepada generasi-generasi ini. Dan menjadi pempengaruh, bagaimana kita boleh menjadi orang yang berpengaruh dengan kapasiti kita sebagai orang percaya? Apatah lagi kita mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, menjadi authentic worshipper. Dalam Yosua 24:15 mengatakan, tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia menetapkan suatu boundary, satu sempadan, dan menunjukkan kepada orang-orang Israel ataupun menunjukkan kepada orang-orang di bawah seliaan dan kawalan dia bahwa dia dan seisi keluarganya itu mau beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mengikuti lagi cerita-cerita orang Israel yang berada di padang gurun pada waktu itu selama 40 tahun, banyak perkara yang mereka lakukan menyakiti hati Tuhan. Sempat juga membuat Tuhan ataupun ilah-ilah menyembah kepada ilah-ilah lain. Buat lagi satu idol kepada mereka dan menyembah karena Musa lambat turun daripada gunung daripada berjumpa Tuhan. Dan inilah beberapa pelanggaran yang dilakukan. Tetapi kita di sini, kita diperingatkan untuk membuat satu sempadan, untuk memperingatkan dalam kehidupan kita supaya kita harus beribadah kepada siapa? Sekali lagi, kita harus beribadah kepada siapa? Kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita membuat sempadan, kita membahagikan diri kita dan kita mengasingkan penyembahan kita dan kita lakukan itu kepada Tuhan. Dan dalam perjanjian baru dalam Matius mengatakan, demikianlah hendaknya
Terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tidaklah kita taruh di sosial media kan, kita tolong orang sikit-sikit kita up, sikit-sikit kita up. Dan demi konten kita kasih up konten yang kita tolong orang. Itu berlakon sudah nama dia kan, ya. Tetapi apa yang disarankan di sini adalah suatu perbuatan yang ikhlas daripada hati kita sebagai orang-orang percaya, beribadah kepada Tuhan dan menyatakan keimanan kita bahwa kita mengasingkan kehidupan kita untuk Tuhan. Kadang-kala ada juga orang berpikir begini, ya PMM, bahwa kalau saya terlalu berada di dalam gereja, berada di dalam gereja dengan orang-orang percaya saya begini, di luar sana di sekolah saya kena asing lah saya kena pulau, sebab nanti kena cakap, kamu nih terlampau apa dia cakap, anak pastor kah kamu ini, Kadang-kadang bila kena cakap, kamu ini anak pastor kah? Kuat betul bah kau bergereja nih, tidak ngamlah kamu berkawan dengan saya. Kadang-kala kita berpikir, Allah, saya tidak dapat masuk kepada kumpulan itu, dan kita berasa kecil hati. Kita berasa kecil hati. Kadang-kala benda ini terjadi kan, ya. Kita mau mencari identity, kita mau masuk di dalam suatu kumpulan, tetapi kita tidak boleh ikut diorang. Sebab kenapa? Mereka melakukan perbuatan yang tidak harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristen, ya. Itulah kita orang-orang ataupun daripada denominasi SIB sendiri, kita dikenali sebagai orang Kristen yang tidak merokok, mabuk dan sebagainya. Karena itulah kekuatan kita. Itulah yang Tuhan telah letakkan di dalam hati kita, agar itu menjadi suatu kesaksian yang hidup apabila kita berada di tengah-tengah masyarakat, apabila kita berada di luar sana. Andalah saksi-saksi Kristus. Yang ketiga, kuat. Di dalam Yosua mengingatkan kita mengenai penaklukan kota Yeriko, di mana itu menunjukkan kekuatan Allah, ya. Dan Yosua keliling-keliling kan tembok Yeriko, dan tembok itu dan benteng itu runtuh. Jadi itu menunjukkan kekuatan daripada Tuhan, menunjukkan kekuatan Tuhan boleh bekerja pada saat kita datang dan berharap kepadanya. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah suatu kebenaran firman Tuhan lagi yang harus kita pegang, di mana apabila kita merasa lemah, apabila kita merasa tidak dapat melakukan apa-apa, di mana kita berada di dalam keadaan yang tidak termampu, orang yang pertama kita harus datang dan harus kita harapkan dan harus kita sandarkan adalah kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa dan berkata-kata kepada Tuhan. Bagi Anda semua yang masih risau ataupun masih tidak pasti macam mana untuk berdoa, seperti saya katakan kepada anak saya, Samantha, saya katakan kepada dia begini, bercakap sahaja kepada Tuhan seperti Anda bercakap kepada saya. Cakap saja kepada Tuhan di dalam hatimu apa yang kamu mau, ya. Dan saya sangat berharap dengan suatu dorongan seperti ini dapat membawa dia, anak saya sendiri, untuk datang kepada Tuhan secara sendirinya. Itulah harapan kami sebagai ibu bapa. Inilah harapan kami sebagai pemimpin. Kita di sini mampu untuk datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Dia dan terus kuat di dalam kehidupan kita. Menjadi kuat di dalam Tuhan, kita percayakan kepada Tuhan bahwa Dia mampu memecahkan tembok-tembok yang ada di dalam hati kita. Kadang-kala ada banyak perkara yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga itu menghalang kita datang kepada Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberi jawaban. Tuhan Yesus pasti akan membuka jalan bagi Anda.
Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam keluarga Anda. Saya tidak pasti apa cabaran-cabaran yang berlaku di dalam keluarga Anda. Tetapi ini yang saya pasti, bahwa Tuhan Yesus itu akan menjadi kekuatan Anda. Tuhan Yesus pasti akan memberikan penyelesaian bagi setiap Anda. Jangan takut, jangan getar, jangan gelisah. Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Haleluya. Yang ketiga, keempat, menjadi proaktif. Ini perkataan sebenarnya selalu digunakan di dalam team building, oke? Di dalam kita di dalam sekolah dan career dan perniagaan dan pekerjaan, dalam kepimpinan. Ya. Bagaimana melihat suatu perkataan ataupun quality proaktif ini menjadi relevan dalam kehidupan kita apabila kita melihat di dalam kehidupan Yosua atau situasi Yosua sendiri. Dan apabila kita melihat kepada keadaan Yosua tidak mensia-siakan masa, mensia-siakan waktu dalam mengatur suku-suku dan memimpin mereka dalam pertempuran melawan penduduk Kanaan. Jadi kita semua di sini jangan kita hanya menunggu, oke? Jangan kita hanya menunggu kepada apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, tetapi kita terus meminta. Poinnya di sini adalah kita jangan duduk diam saja. Bukan hanya dalam permintaan kita, permohonan doa kita kepada Tuhan, tetapi apa juga yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada suatu quality yang proaktif. Pro maksudnya kita melakukan sesuatu, oke? Melakukan sesuatu yang positif, dan aktif kita melakukan dengan sengajanya. Kadang-kala kita ini terbiasa menunggu saja. Ya, kita menunggu saja. Kenapa kita menunggu? Sebab kita ini orang sabar. Orang Kristen kan mesti sabar. Jadi kita menunggulah, kan? Tetapi apa yang harus kita lakukan sebenarnya juga, kita harus menjadi proaktif. Dan kebanyakan perkara yang berlaku, kadang-kala kita tidak boleh melakukan sesuatu kepada isu-isu, ya. Isu-isu yang terjadi di Malaysia ini kadang-kala, ya. Isu-isu yang terjadi, yang diviralkan, ya, yang mungkin boleh menyinggungkan, oke, menyinggung perasaan rakan-rakan kita yang lain. Jadi apakah cara kita proaktif? Cara kita proaktif adalah kita berdoa dan kita membuat satu perbincangan dan menganjurkan perbincangan yang positif sahaja. Jangan lagi perkara isu-isu yang terjadi, yang diviralkan, itu kita kasih panas lagi. Syok pula tengok. Bila kita buat ada isu yang terjadi, bila kita letak satu komen, oke, satu komen yang menyindirkan, makin banyak like. Mula-mula 10, lepas itu 50, lepas itu 100, itu 1.000. Kita kesiokan pula melihat bahwa komen-komen kita tuh mendapat suatu likes dan sebagainya. Dan sehingga kita tidak sedarkan diri, rupanya apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang salah. Memviralkan, menjatuhkan orang, kadang-kala kita pun tidak tahu apa yang terjadi di sebaliknya itu, ya. So, kita harus proaktif dalam kehidupan kita. Petrus juga mengatakan dalam 1 Petrus mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Dan di Amsal juga berkata, serahkan segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka akan berhasillah rancanganmu. Kita serahkan setiap rancangan kita kepada Tuhan, supaya apa yang kamu sudah pelajari, apa yang sudah kamu lakukan di sekolah itu, apabila menghadapi suatu pemeriksaan, kamu akan menerima hasil, kamu akan menuai hasil yang baik dan berkat daripada Tuhan. Dan Anda yang berada di university, jangan kamu membiarkan diri kamu terlalu siok, oke? Kadang-kadang di masa kita berada di college university itu adalah masa yang paling best, ya.
dapat kesana kesini dan melakukan sesuatu. Tetapi kita juga harus meletakkan rancangan kita dan kita fokus kepada Tuhan. Kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan bagi mereka yang berada di dalam pekerjaan, kita letakkan pekerjaan kita itu di dalam Tuhan. Kita doakan superior kita, bos-bos kita, supaya mereka juga diberkati. Kadang-kala kita begini, bos yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, kita semakin lagi memberi suatu kutukan dan kita menyindir dan kita bercerita di belakang. Tetapi bagaimana kita tukarkan ini satu perspektif di mana daripada membawang di meja bulat, saya tidak pastilah mereka yang bekerja di office nih. Kadang-kadang setiap office nih ada satu tempat, sama ada di pantry kah, di meja bulat kah, atau di kedai kopi kah untuk membawang, ya. Daripada berkata-berkata mengenai hal-hal yang negatif, apa kata kalau kita mencari satu resolusi, berkata mengenai sesuatu yang positif, supaya keadaan kita itu menjadi yang lebih baik lagi, ya. Kadang-kala itu yang kita terlupa, sebab kita sudah hampir lemas dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita yang selalu menyindir dalam perkataan-perkataannya yang tidak memberkati. Tetapi mari kita semua ini, PMM, kita mulakan suatu gerakan. PMM di sini ataupun muda-mudi di sini, kita menjadi suatu agen pengaruh yang positif. Itulah yang kita anjurkan, itulah yang kita kongsikan, itulah yang kita jadikan sebagai suatu kesaksian kehidupan bagi kita. Sudah ada 4 perkara yang saya kongsikan tadi. Yang pertama apa tadi? Sekali lagi, yang pertama apa tadi? Yang kedua? 3? Dan yang keempat? Baik, itu 4 perkara yang sudah kita pelajari tadi. Dan sekarang pula, ini adalah apa yang kita boleh lakukan. Dan saranan saya kepada PMM dan kepada muda-mudi yang hadir pada hari ini, supaya kita semua ini menjadi seorang penyembah-penyembah yang benar, atau membantu kita menjadi authentic worshiper di dalam kehidupan kita. Kita pergi next. Jadi untuk menjadi seorang authentic worshiper, penyembah-penyembah benar, penyembah-penyembah yang tulen, haruslah kita juga mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang pribadi. Inilah satu laungan yang akan kamu dengar balik-balik di dalam konferensi, supaya Anda semua mempunyai suatu hubungan yang intim, suatu hubungan yang pribadi kepada Allah. Karena dengan cara ini sahajalah baru kita dapat mengenal dan kita boleh mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan Anda. Siapa cakap di sini Anda terlalu muda untuk mengalami kuasa Tuhan? Siapa kata Anda ini terlalu muda untuk menjadi influencer, pempengaruh? Siapakah Anda terlalu muda menjadi pemimpin? Padahal inilah masa untuk kita, untuk Anda semua menjadi pemimpin. Inilah masanya untuk kamu belajar, mempersiapkan diri untuk mengambil bahagian-bahagian kami nanti, ya, yang berada di pentas ini, ataupun memimpin organisasi, ataupun memimpin PMM, gereja dan sebagainya pada musimnya kamu nanti. Ada yang mengatakan bahwa kamu adalah generasi akan datang. Tetapi saya katakan kamu adalah generasi ini yang akan menjadi generasi yang berpengaruh. Menjadi generasi sekarang, generasi penyembah-penyembah yang benar. Mari bagi kemuliaan bagi Tuhan. Saya juga mau mengingatkan kita semua supaya Anda semua aktif di dalam persekutuan. Aktif di dalam persekutuan bukan hanya pada hari Ahad, ya, tetapi juga kepada mungkin kepada kamu punya perjumpaan-perjumpaan PMM, persekutuan PMM, persekutuan doa. Mari kita lihat pada tahun ini dan generasi ini, adakah Anda mau mula join, mula mengikuti persekutuan doa. Sedangkan yang sekarang ini SIB Sabah menganjurkan banyak kebaktian doa di peringkat kawasan juga. Dan mari kita lihat supaya PMM juga mengikuti program-program ini. Jangan kita biar ibu bapak kita sahaja,
kita punya nenek dan datuk sahaja join. Tetapi marilah kita belajar daripada mereka, bersama-sama dengan mereka mengalami kuasa Tuhan di dalam suatu doa corporate. Kamu tahu apa doa corporate? Doa corporate ataupun persekutuan corporate adalah seperti yang kita adakan sekarang ini. Yang kita beramai-ramai, supaya kita bersama-sama dapat merasakan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, dan kita dapat, Anda semua dapat didorong di antara satu sama lain. Itulah kekuatan persekutuan. Dan firman Tuhan juga menganjurkan kita semua ini supaya selalu aktif dan dianjurkan bersama-sama join di dalam persekutuan. Janganlah kita menjauhkan diri daripada persekutuan orang-orang percaya. Mencari mentor. Inilah masa Anda mencari mentor kamu. Inilah masa Anda mencari orang yang boleh guide Anda di dalam kehidupan Anda, di dalam kehidupan rohani Anda. Kenapa perlu mentor? Kenapa perlu kita ada abang-abang rohani, bapak-bapak rohani, pastor-pastor, pemimpin-pemimpin gereja yang memberi panduan kepada kita dalam kehidupan kita? Sebab banyak persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Benar? Banyak persoalan yang terjadi. Kadangkala dalam kita memilih apa sekolah yang kita mau pergi. Oke? Kalau saya selepas ini saya mau pergi college, university, ataupun college, kalau dalam berbagai jenis sekolah, mana satu yang saya harus pergi? Apa kekuatan saya? Dari segi rohani, pula, kita mau supaya ada orang yang mendoakan kita, yang mengenal kita, mengenal Anda, yang selalu boleh mendorong setiap masa. Inilah kekuatan apabila kita mendoakan di antara satu sama lain. Itu akan membantu Anda dalam kehidupan. Jangan cakap masa PMM sahaja, masa muda-mudi sahaja, tetapi pada saya sendiri pun saya perlu rakan-rakan doa, rakan-rakan seperjuangan dalam doa, mentor-mentor untuk sentiasa mengajar dan bertanya, betulkah yang saya lakukan ini? Inikah masa dia untuk kita lakukan ini? Inikah masa untuk saya memanggil pengkhotbah ini untuk datang mengongsikan firman Tuhan di tempat ini pada masa ini? Adakah ini yang masa yang tepat untuk kita membawa PMM belajar mengenai topik ini? Adakah ini masa yang tepat untuk kita memberitahu PMM bahwa ini adalah mereka harus mengenal jati diri, identiti mereka, dan LGBT itu adalah tidak benar, bukan pilihan untuk pilih. Inikah masa untuk kita memberitahu supaya PMM kita ini memilih pasangan yang beriman ataupun seiman sahaja? Inilah masanya, dan setiap generasi inilah perbincangan yang selalu kita adakan. Sesuatu yang serius untuk kita fikirkan. Kenapa di dalam pikiran kita ini kita mau mencari pasangan yang di luar daripada iman kita? Kenapa? Kenapa ini terjadi? Adakah ini peer pressure? Adakah ini tekanan daripada rakan-rakan? Si Anu sudah ada girlfriend dan boyfriend, takkanlah saya tiada. Kiranya begitu. Kan ini masa untuk saya ada girlfriend dan boyfriend. Jadi siapapun hantamlah. Ataupun wow, dialah yang paling star di sekolah sekarang. Kalau dia jadi girlfriend saya, boyfriend saya pun akan jadi famous bah. Come on. Ya. Di dalam pekerjaan pun sendiri, ya, dalam pekerjaan bagaimana kita membawa diri di dalam pekerjaan, bagaimana kita membawa diri di dalam university sebagai seorang pelajar, bagaimana situasi kita ataupun respon kita apabila kita berada di dalam kesesakan keuangan, bagaimana kita harus meresponi keadaan-keadaan seperti itu. Kita ingat kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita ingat kembali kepada siapa Tuhan, dan kita memohon kekuatan daripada Dia pun. Selain mentor, terlibatkan diri Anda kepada pemuridan. Pemuridan ini adalah suatu cara untuk kita sebagai orang-orang Kristen belajar dalam pendewasaan. Pemuridan maksud dia bukan kita pergi belajar, pergi gereja secara tidak sengaja. Ya, walaupun pemuridan dan pendewasaan itu meluas, tetapi kita harus melibatkan diri dengan sengaja.
belajar dengan sengaja. Kalau kita tidak belajar, ambil inisiatif, belajar sesuatu, kita tidak akan dapat benefitnya. Kita tidak akan dapat mempelajari sesuatu. Seperti Anda juga, walaupun Anda sudah bayar yuran konferensi, tetapi Anda tidak bergerak daripada rumah Anda datang kepada tempat ini, Anda tidak akan dapat apa-apa benefit. Hanya melalui datang ke tempat ini, ke konferensi PMM Pedalaman, dan mendengar message-message firman Tuhan, inilah cara untuk kita belajar. Dan pemuridan yang berlaku di peringkat gereja lokal Anda, ambillah peluang untuk belajar. Ambillah peluang untuk belajar mengenai firman Tuhan. Karena inilah yang menjadi kekuatan kita, membuatkan Anda menjadi orang-orang Kristen yang beriman teguh. Ingat, beriman teguh bukan bermaksud kita di sini nih, ya. Kita di sini nih ada aktif, berada di pentas, menyanyi, menari rebana, seperti saya berkhotbah sahaja, aktif dalam teknikal, melakukan semua pelayanan yang dilihat orang. Tetapi kita akan menjadi kuat, orang-orang Kristen, orang-orang ataupun PMM yang kuat di dalam Tuhan, apabila kita mengetahui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Macam mana mau tahu? Libatkan diri dalam pembelajaran yang disengajakan. Setakat ini saya rasa masih lagi free lah dalam program-program pemuridan yang SIB Sabah anjurkan. Mungkin cuma mau beli buku sahaja kalau tidak ada bahan setakat ini. Dan bagi pemimpin-pemimpin yang ada di sini, saya sarankan juga, mari kita coba mula untuk melakukan pemuridan dimanapun Anda berada di peringkat lokal Anda. Sebab inilah perkara ataupun aktiviti yang harus di peringkat akar umbi yang terjadi. Sebab kalau kita tidak tawarkan program pemuridan ini, macam mana PMM kita mau ikut? Tetapi PMM yang tidak ada program pemuridan di gereja kamu nyatakan hasrat kamu kepada pemimpin-pemimpin kamu, dan mereka akan usahakan dan berdoa untuk ini. Sangat kita perlu pemuridan supaya kita mengetahui sejauh mana kita dewasa di dalam Tuhan, sejauh mana kita dewasa dalam perohanian kita. Yang keempat, pelbagai bentuk penyembahan dan ekspresi. Puji Tuhan, kita berada di dalam satu generasi, di dalam zaman di mana kita boleh melayani dalam pelbagai aspek ataupun bidang, ya. Mungkin saya sendiri pun di dalam melayani di gereja di dalam satu bidang yang baru. Permulaannya itu di dalam bidang multimedia. Bagi mereka yang minat untuk desain, yang berminat untuk aktif di dalam social media, kamu boleh jadi admin kepada Facebook page rohani atau gereja kamu. Atau di tempat ini kamu boleh jadi graphic design untuk semua bahan-bahan ini. Selain daripada pelayanan-pelayanan yang biasa kita lihat di sini, pelayanan di atas mimbar, selain daripada ushering, ada banyak perkara yang kita boleh lakukan di dalam pelayanan kita. Berdoalah kepada Tuhan dan carilah talenta kamu, mintalah apa skill yang Tuhan berikan kepada kamu, dan Dia akan berikan kepada kamu. Ada yang mungkin punya satu skill menjadi electrician yang mungkin yang membaiki gereja, itu pun adalah salah satu bentuk pelayanan. Masa di UK hari itu, di dalam satu gereja yang saya pergi, ada satu pelayanan yang mungkin baru untuk saya lihat, di mana di dalam peringkat gereja lokal itu, dia ada satu bahagian di mana mereka punya satu unit financial planning, mungkin financial planner, focusing mereka yang ada masalah bankrupt, yang ada masalah keuangan sehingga rumah mereka tuh mau ditarik dan sebagainya, masalah financial problem, dan mereka menawarkan satu hikmat nasihat yang percuma daripada peringkat gereja lokal. Kita pikirkan, saya percaya dalam ramai-ramai anak muda begini ini, mustahil tidak ada suatu idea pelayanan yang baru yang kamu boleh lakukan di gereja kamu. Jangan ingat di gereja bandar saja banyak pelayanan boleh dilakukan, tetapi gereja di mana kamu berada pun kamu boleh melayani dengan luar biasa. Ingat ini semua ya. Dan terakhir, apa yang harus PMM lakukan adalah kita berserah dan taat melakukan pekerjaan Tuhan. Sebab pada akhirnya
pada asasnya, pada dasarnya yang kita lakukan semua ini adalah untuk Tuhan Yesus, adalah untuk memuliakan Dia, dan bukan untuk kita melakukan membanggakan diri, ataupun kita mau menyenangkan diri, ataupun kita mau berbangga kepada orang lain karena kita mempunyai talenta yang lebih daripada orang lain. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, untuk kita menjadi authentic worshipper, inilah yang perkara kita harus lakukan. Ada 5 perkara yang kita harus praktikkan dan kita fikirkan di dalam kehidupan Anda semua. Bukan hanya kita mendengar sahaja dengan pasif, tetapi Anda menjadi PMM ataupun muda midi yang proaktif. Ingat, harus Anda menjadi PMM yang proaktif. Kita sekarang mendengar, kamu menghadam. Ini adalah baru sesi pertama. Nanti sesi-sesi akan datang selepas ini lagi. Ada banyak-banyak perkara yang kamu akan dikongsikan mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling pentingnya, selepas sesi itu selesai, apa perkara yang praktik kamu boleh lakukan? Perkara praktikal yang kamu boleh melakukan daripada saranan-saranan penceramah yang diberikan. Jadi inilah yang saya kongsikan kepada kita semua. Mari saya bawa kita semua untuk berdiri. Inilah bahagian yang terakhir daripada saya untuk saya kongsikan kepada kita semua. Begitu banyak contoh ataupun contoh daripada Yosua yang kita lihat, quality yang kita belajari, dan inilah quality yang kita harus ingat. Dan saya harap kamu ada catat di dalam catatan kamu, kita menjadi orang-orang yang berpengaruh, orang-orang beriman, kuat dan proaktif. Inilah quality yang harus kita ingat, dan saya sangat-sangat berharap daripada semua PMM di sini, inilah yang akan menjadi pemimpin pada masa akan datang. Akan bangkit pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Dan saya percaya pasti akan ada pengkhotbah-pengkhotbah, penyampai-penyampai firman Tuhan yang ada di sini. Saya harap ada beban-beban di dalam hati Anda yang digerakkan daripada Tuhan sendiri. Dan bukan itu sahaja, ya, bukan itu sahaja, dan juga saya berharap dan berdoa supaya daripada semua ini, inilah yang akan menjadi pemimpin kepada anak-anak saya, kepada anak-anak kami yang akan membesar nanti. Dan we are very hopeful supaya anak-anak kami ini berada di dalam tangan yang baik. Saya sudah letakkan suatu beban kepada Anda semua, supaya nanti kamu boleh lihat jauh di dalam masa depan Anda. Bukan hanya Anda mau menjadi orang yang berkarier, bukan hanya Anda berjaya di dalam pelajaran Anda, di peringkat sekolah menengah, university college, ataupun di dalam pekerjaan, di dalam bisnis Anda semua, tetapi Anda juga akan menjadi sukses di dalam perniagaan Anda. Mungkin kita ini mau bangunkan PMM yang punya hati entrepreneur juga, yang mau berniaga, supaya kita semua ini boleh memberkati gereja kita dan orang-orang percaya dengan lebih lagi. Agar pastor-pastor kita, mereka yang bekerja penuh masa juga, mereka akan terus diberkati dari dalam pelayanan-pelayanan mereka melalui berkat-berkat yang ada pada kamu. Mari kita tunduk kepala. Kita akan ambil masa ini untuk fikir balik, untuk melihat kepada message yang sudah diberikan, oke? Message yang sudah diberikan, dan saya akan berdoa bersama-sama dengan Anda. Saya akan mendoakan Anda pada saat ini supaya kita semua di sini bukan hanya datang untuk menjadi pendengar yang pasif sahaja, hanya datang untuk suka-suka sahaja, tetapi Tuhan akan mula bekerja di dalam hati setiap Anda semua, supaya Anda akan mula bergerak selepas ini. Di dalam kehidupan rohani Anda ada sesuatu kekacauan di dalam pikiran Anda, kekacauan yang positif, ya, yang membuatkan Anda berfikir untuk menjadi seorang penyembah yang benar,
untuk menjadi saksi Kristus yang benar, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Bukan hanya pada saat ini, bukan hanya untuk masa 2 tahun, bukan hanya sampai 5 tahun, 10 tahun, tetapi sehingga seumur hayat kamu. Bagi Anda semua yang aktif melayani juga, saya rindu untuk mendoakan, dan Anda juga berdoa supaya Anda melakukan pelayanan ini bukan hanya pada masa ini sahaja, tetapi Anda melakukan pelayanan ini karena kita mau menyenangkan, memuliakan Tuhan. Pada saat ini apabila kita memuji dan menyembah, ada hanya satu penonton yang kita tujukan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini mari kita berdoa bersama-sama, dan saya akan memimpin Anda semua. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan Allah yang mengasihi setiap PMM, muda-mudi yang hadir di tempat ini, baik mereka yang sempat hadir maupun mereka yang tidak sempat hadir. Beberapa perkara yang kami telah pelajari ya Tuhan, agar Engkau mengingatkan kami kembali, supaya kami menjadi anak-anak Engkau yang beriman, berpengaruh, kuat dan proaktif dan bukan pasif sahaja. Supaya anak-anak Engkau di sini, semua PMM akan mula melakukan, memfokuskan kehidupan mereka kepada Engkau. Dan saya percaya ya Tuhan, pada saat ini Engkau mula bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah mereka dan di dalam hati Anda semua. Roh Kudus mula menunjukkan suatu rencana daripada Tuhan yang kamu akan lakukan pada masa ini, pada masa akan datang. Beban-beban di dalam hati kamu. Oh haleluya, Yesus Kristus Tuhan, terpuji dan kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan dan kebaikan kemurahan Engkau, karena anak-anak Engkau di sini mau memberikan kehidupan mereka terus menerus, memfokuskan kehidupan mereka terus menerus kepada Engkau, menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang kuat, berpengaruh dan proaktif sekali lagi ya Tuhan. Dan apabila muda-mudi yang hadir keluar daripada tempat ini, mereka tidak akan menjadi orang yang biasa-biasa, tetapi mereka akan menjadi anak-anak Engkau yang mampu untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh. Mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dan menyatakan kebenaran firman Engkau di dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk semua kesempatan ini. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Baik, saya akan tinggalkan Anda di sini ya, dengan kita meresponi firman Tuhan ataupun message dengan lagu pujian. Dan saya pasti lagu pujian ini akan menaikkan semangat kita dan jiwa kita untuk Tuhan. Haleluya, terima kasih dan Tuhan memberkati. Haleluya. Datang dan bertakhta, itulah kerinduan jiwa kami untuk Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Dia adalah pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan kita semua. Pelukis cakrawala, perantai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan
depan dengan lebih kuat, katakan kami rindukan, amin, kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Sing, oh, oh, datang datang datang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Great is our God. Woo. Dengan lebih kuat lagi. Haleluya. Haleluya. Kawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Haleluya. Nyatalah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Great is our God. Mari tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Woo. Haleluya. Hey. Hey. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Serukan, datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Terima kasih tim pujian penyembahan daripada PMM kawasan Mendulong. Sorak-sorai hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. KPMMP 9. Yang paling kuat sekali lagi. KPMMP 9. Haleluya. Haleluya. Baiklah, sekarang kita masuk dalam ruangan pengumuman. Yang pertama adalah dari pihak kami ingin membuat satu pembetulan bahwa bagi iuran konferensi kita hanya untuk sesi 1 dan sesi 2 sahaja yang berjumlah Rp15, manakala bagi sesi ketiga harga akan berubah kepada Rp10 sahaja. Oke, jadi kamu boleh inform kepada kawan-kawan kamu yang belum mendaftar bahwa kaunter pendaftaran sekarang sudah dibuka pada jam 8 sehingga pada jam 4 petang. Yang pertama, dan yang kedua adalah kaunter pendaftaran untuk konferensi PMM SIB Sabah sudah dibuka juga di kaunter pendaftaran di hadapan, dan yurannya adalah berjumlah Rp150. Semua clear kan? Dan bagi yang baru datang, sekali lagi diingatkan bahwa tandas bagi lelaki ada di sebelah kanan saya dan bagi perempuan ada di sebelah kiri. Dan marilah kita sama-sama menjaga kebersihan dewan ini
Dan jika ada apa-apa pertanyaan atau persoalan, boleh berjumpa dengan EJK yang ada name tag ini. Alright? Maaf. Oke, di sini saya ingin menjemput pengurusi pelaksana Deacon Wilson untuk menyampaikan cendera kenangan kepada penceramah kita sebentar tadi. Dipersilakan penetua Vidya untuk naik ke atas pentas untuk menerima cendera kenangan. Beri tepukan tangan. Oke, ini dia penceramah kita sebentar tadi. Yang mau ambil foto, ambillah dulu, Pak. Dua-dua masih handsome. Tapi dua-dua sudah berpunya. Oke. Oke, kita pun sudah ke penghujung rencangan, ke penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi ada beberapa pengumuman sebelum kita keluar daripada tempat ini. Yang pertama di belakang sana ada, kalau kita keluar sana ada beberapa counter untuk jualan buku-buku rohani bahasa Malaysia. Anda dipersilahkanlah, Anda dipersilahkan melihat-lihat, dan kalau ada yang berkenan terus ambil, jangan lagi pikir-pikir. Oke bro, terus ambil lah, kau yang tinggi-tinggi saya, jadi saya tunjuk kau. Oke, dan selepas itu ada juga buku-buku percuma di sana, tetapi kalau Anda ingin menyumbang juga ambil dan bagi. Tidak apa-apa kan? Kan? Hai, mana kamu? Ada dengar kah? Bangun Pak. Bukan marah, tapi kita mau rehat sudah. Jadi, oke. Dan yang kedua, selepas ini kita ada cuti 30 menit. Rehat Pak, 30 menit. Dan kita akan sambung dalam sekitar jam 10.30. Oke. Selepas Anda boleh keluar, pergi minum dan sebagainya. 30 menit saja, boleh nggak? Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, Anda masa nanti berdiri, lihat kiri kanan, kalau ada sampah tolonglah kutip tolong kutip dan buang di tempat yang sepatutnya. Oke? Dan oke, setakat itu saja pengumuman untuk masa ini, dan seterusnya saya serahkan untuk doa penutup. Terima kasih. Oke, bye-bye. Salam. Ya. Yang tadi itu memang banyak cakap. Yang tadi itu. Mari kita berdiri semua, kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan untuk selesainya sesi yang pertama. Mari kita berdiri bersama-sama, pastikan sampah Anda dibawa bersama kalau Anda keluar, dan simpan di dalam tong sampah. Mari berdiri secara senyap, kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya akan pimpin doa ini. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami di tempat ini pada pagi hari ini. Segala sesuatu yang telah kami lakukan memuji memuliakan nama Tuhan. Pasti nama Tuhan telah ditinggikan dan dimuliakan tempat ini. Kami telah diajar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin setiap anak muda agar firman Tuhan ini terus menggugah iman percaya mereka. Menjadi anak muda yang terus setia melayani Tuhan, memberikan diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan sepanjang mereka mau melayani dan hidup di muka bumi ini. Kami sangat percaya bahwa Tuhan terus memimpin anak-anak muda ini dalam sesi-sesi yang seterusnya, dan pasti Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan di tempat ini, dan semua ini kami mengucap syukur
Dan mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat berehat dan kembali ke tempat ini 10:30. Oke, satu lagi yang terlupa tadi ini penting untuk pengetahuan dan perhatian. Yang pagar di sini ada pintu itu kan? Itu laluan utama kita. Jadi minta supaya kita berhati-hati supaya itu yang batang pipe saja jangan terpijak lagi. Jangan macam semalam. Oke? Jadi itu untuk perhatian kita bersama-sama. Terima kasih, selamat istirahat. Tuhan berkati. Mari nyanyikan bersama-sama, Kun. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau